Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Fadila Syam dari kelas 1D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi ayam untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak. Anatomi dan morfologi ayam terbagi atas 5. Yang pertama, sistem pernapasan. Yang kedua, sistem peredaran darah. Yang ketiga, sistem pencernaan. Yang keempat, sistem reproduksi pada ayam betina. Dan yang kelima, sistem reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama, sistem pernapasan. Dimulai dari hidung. Hidung adalah awal saluran pernapasan pada ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernafas. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang fungsinya untuk menyaring udara kotoran, bakteri, serta debu yang masuk. Yang selanjutnya, laring. Laring berfungsi untuk mencegah benda asing masuk, membantu dalam proses menelan dan mengatur suara. Selanjutnya, trakea. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Selanjutnya, bronkus kanan dan bronkus kiri memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan penyakit pembawa bakteri masuk. Selanjutnya, ada yang dinamakan bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Selanjutnya, paru-paru atau pulma terdapat di belakang jantung ayam yang dilindungi oleh tulang. Fungsi dari paru-paru yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, ada yang dinamakan kantong udara. Fungsinya untuk mempertahankan volume udara dan menggerakkan udara melalui paru-paru. Yang kedua, sistem peredaran darah dimulai dari jantung, di mana jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, hati. Hati kiri dan hati kanan berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang sudah mati atau tua. Yang selanjutnya, cairan empedu. Cairan empedu yang terletak di bawah hati berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Selanjutnya, ada yang dinamakan ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaringan darah menuju urin. Yang ketiga, sistem pencernaan. Dimulai dari mulut. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. Selanjutnya, esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang berbentuk memanjang seperti pipa yang berfungsi untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Selanjutnya, tembolok. Tembolok merupakan penyimpanan makanan sementara sebelum menuju proventriculus. Selanjutnya, proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan secara sistematis yang melibatkan sekresi asam fluorida, HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Selanjutnya, ventriculus. Ventriculus berfungsi untuk membantu batu-batuan kecil yang dicerna secara mekanik. Selanjutnya, usus kecil. Nah, usus kecil ini terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum. Duodenum berfungsi untuk tempat pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi, enzim lipase, amilase, dan tripsinogen. Yang kedua, jejunum. Jejunum mempunyai fungsi untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di dalam duodenum. Selanjutnya, yang ketiga, ilium. Ilium berfungsi tak beda jauh dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya, usus besar. Usus besar merupakan saluran yang sama seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dengan tujuan untuk meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air. Selanjutnya, yang ada yang dinamakan pankreas. Terletak di antara lingkaran jaringan pada usus halus. Pankreas berfungsi dalam proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim untuk menguraikan sisa makanan. Selanjutnya, usus buntu. Usus buntu ini berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan sebelum keluar menuju kloaka. Nah, kloaka sendiri berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin,
pengeluaran feses, dan sebagai saluran reproduksi. 4. Sistem reproduksi ayam betina dimulai dari ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil folikel. Ovarium juga merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gemetosis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Selanjutnya, oviduk. Oviduk merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduk adalah sebagai saluran spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Selanjutnya, infundibulum. Infundibulum berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Selanjutnya, magnum. Magnum sendiri berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikannya albumin telur, serta menghasilkan albumin, sehingga memiliki dinding tebal dan berlipat. Selanjutnya, istimus. Istimus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang telur. Selanjutnya, uterus. Uterus sendiri berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18 jam sampai 20 jam. Dan yang terakhir, vagina. Vagina merupakan bagian dari oviduk yang paling belakang. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. 5. Sistem reproduksi ayam jantan yang dimulai dari testis. Testis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang. Fungsi dari testis yaitu menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut dengan androgen dan sel gamet jantan yang disebut dengan sperma. Selanjutnya, epididymis. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju epididymis. Selanjutnya, ductus deferens. Ductus deferens berfungsi sebagai tempat pemasakan dan penyimpanan sperma sebelum disalurkan ke kopulasi. Yang terakhir, organ populasi atau yang sering disebut dengan penis yang berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan cairan sperma. Demikian mengenai penjelasan anatomi dan morfologi pada ayam. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.